Selamat bertemu dengan kami di Jemaat Fisdak bagi saudara-saudara sekalian yang sudah bergabung melalui Zoom dan juga melalui live stream. Puji Tuhan kita dapat memiliki kesempatan untuk berbakti. Puji Tuhan juga karena dalam kebaktian kita saat ini, Om Pendeta Rain Kesaulia sudah dapat kembali berbakti bersama-sama dengan kita. Setelah tadi malam waktu Amerika kami mendoakan beliau karena dapat kabar beliau ada sempat masuk di emergency room. Tapi puji Tuhan untuk kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada Om Pendeta Rain. Baik, sebelum kita mendengarkan doa buka yang akan dibawakan oleh Saudari Eti Sumanti, kita akan mendengarkan satu lagu pujian untuk lagu buka kita saat ini. Before the fall of man, God had a perfect plan. To fellowship with us was His desire. But Adam disobeyed, to sin became a slave. Now a perfect sacrifice would be required. An offering must be made, the sin debt must be paid, so God and man could reconcile be. So Jesus said, I'll go, because He loved me so. He shed His blood and paid sin penalty. He gave Himself to pay a debt I couldn't pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon the cross that day. In love He took my place and gave Himself. No greater love is known, no greater love is shown, than when one lays his life down for a friend. But Jesus died for me when I was His enemy. A love like this I cannot comprehend. He gave Himself to pay a debt I couldn't pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon a cross that day. In love He took my place and gave Himself. My nails were in His hands, my crown of thorns He wore, my stripes were on His back, my heavy cross He bore. And when God turned His back, He turned it on my sin. Jesus won a victory that I could never win. He gave Himself to pay a debt I couldn't pay when I was lost. He gave Himself to be my way, though I deserve to be upon a cross that day. In love He took my place and gave Himself.
Kita tentunya memuji dan membesarkan nama Tuhan atas lagu yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh Vanessa Sagala, yang cocok sekali dengan pelajaran kita untuk saat ini, yaitu Yesus yang berkorban, Yesus yang telah memberikan dirinya sendiri, yang telah mati untuk membayar hutang yang kita tidak sanggup untuk bayar. Itulah pengorbanan yang begitu besar yang Yesus telah lakukan bagi kita. Baik, untuk memulaikan acara kita, saya ingin mengundang Saudari Eti Sumanti untuk dapat pimpin kita dalam doa. Silakan, Eti. Di-unmute dulu ya. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Semai yang bertakhta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah siang dan malam. Terpujilah namamu Tuhan atas kasih setiamu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan sudah pimpin kami sepanjang hari dalam aktivitas kerja kami. Tuhan sudah tibakan kami pada saat ini lagi dengan penuh kesukaan. Kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan selalu memberikan kesempatan, keinginan kembali untuk datang kepadamu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga kami bersyukur, berterima kasih banyak Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan kesembuhan kepada Pendeta Kisaulia dan kami sama-sama untuk berbakti mempelajari kebenaran firman ya Tuhan. Dan saat ini kami akan memulaikan pembahasan firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Biarlah Tuhan, Roh Kudus bersama-sama dengan kami semua ya Tuhan, agar firman ini ya Tuhan tidak lalu dengan sia-sia, melainkan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Lebih dari itu dapat menguatkan iman percaya kami untuk hidup lebih hari, lebih dekat, lebih setia kepada Tuhan hingga hari Maranatha. Biarlah Tuhan dengan kebenaran firman itu Tuhan berikan kami kuasa keberanian untuk dapat memberikan saksi kepada siapa saja yang belum mengenal akan kebenaran Tuhan, dan banyak jiwa diselamatkan dalam kerajaan surga. Ya Tuhan, biarlah Tuhan bersama-sama dengan kami dalam acara ini Tuhan, terlebih pada pendeta Rantung yang makan firman ini, urapi oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar apa yang dibawakan yang akan Dia berikan kepada kami hanya terus saja dengan kehendak Tuhan. Ya Tuhan, beserta lagi sepanjang acara ini Tuhan, bahkan sepanjang sisa hidupan kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kehendak Tuhan jadi bukan kehendak kami. Terima kasih Tuhan selalu mendengar menjawab doa kami. Terima kasih Tuhan selalu mengampuni dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Amin. Baik, terima kasih banyak Saudari Eti yang sudah berdoa. Baik, saudara sekalian, seperti biasa saya akan membagikan pelajaran kita yang pada malam hari ini waktu Amerika berjudul Dosa, Korban, dan Penerimaan. Jadi ini berbicara sekali lagi apa yang terjadi di bait suci di Perjanjian Baru, ya tentu saja. Kalau di Perjanjian Lama, orang-orang yang akan apa ya, yang berdosa akan memiliki apa? Pendamaian dengan Allah pada saat mereka datang ke dalam bait suci, entah itu di zaman Musa ataupun di zaman kerajaan di Ka'bah di Yerusalem. Mereka membawa korban bakaran yang kemudian mereka harus potong sendiri, yang melambangkan apa? Melambangkan pengalihan dosa mereka kepada hewan tersebut. Tapi ini hanya sebagai simbol. Kita sudah pelajari bagaimana hewan-hewan itu tentu saja hanya sebagai simbol karena mereka tidak dapat menanggung dosa kita. Ya, pelanggaran kita tidak dapat ditanggung oleh hewan-hewan yang kita sembelih di Perjanjian Lama. Tapi bagaimana dengan dosa, korban, dan penerimaan di bait suci Perjanjian Baru? Ini akan kita pelajari pada saat ini ya. Jalan, pelajaran sahabat kita katakan, jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih dari dosanya dalam Perjanjian Lama adalah melalui korban hewan. Persembahan korban diperinci. Anda bisa baca itu dalam Imamat 1 sampai fatsalnya yang ke-7. Perhatian yang benar ditujukan kepada penggunaan dan memercikan darah hewan korban yang dilakukan dalam berbagai cara. Sesungguhnya peran darah dalam upacara korban bangsa Israel adalah satu gambaran yang menyatukan. Kenapa darah? Darah itu adalah apa? Lambang kehidupan ya. Kalau kita misalnya perlu dioperasi, apa yang terjadi kalau kita kehabisan darah? Kehilangan kehidupan kita. Makanya perlu transfusi darah. Jadi darah itu sangat penting karena itu adalah gambaran apa ya? Kehidupan ya. Seseorang yang berdosa, pelajaran sahabat kita katakan, seorang yang berdosa berarti telah merusak hubungan perjanjian dan merusak hukum. Hukum adalah dosa adalah pelanggaran akan apa? Hukum-hukum Allah, kehendak Allah ya.
Jadi pada saat seorang berdosa itu dia telah merusak hubungan perjanjian dan hukum yang mengaturnya dapat dipulihkan dalam persekutuan penuh dengan Allah dan manusia dengan membawa seekor binatang korban sebagai pengganti. Korban-korban dengan semua upacaranya adalah cara yang ditentukan Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa di zaman perjanjian lama. Semua itu dilembagakan, diinstitusikan untuk membersihkan orang berdosa, memindahkan dosa-dosa dan kesalahan pribadi ke bait suci melalui percikan darah dan memulihkan kembali persekutuan perjanjian yang penuh dari dia yang melakukan kesalahan dan Allah yang adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi saya sudah pernah katakan pada saat kita orang yang berdosa yang memotong sendiri hewan tersebut, lalu imam akan bawa apa? Darah tersebut ke dalam bilik yang apa? Bilik yang suci. Lalu kemudian darah itu dipercikkan ke tirai. Ke tirai yang memisahkan antara bilik yang maha suci dengan bilik yang suci. Jadi itulah dosa melambangkan apa? Dosa tersebut akan apa? Memperbaharui, memperbaiki dengan kata lain hubungan yang telah rusak, ya, yang disebabkan oleh sebab dosa. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita akan tanyakan, bagaimanakah konsep-konsep yang dinyatakan di atas menolong kita mengerti pertanyaan pada akhir pelajaran kita kemarin. Pertanyaan akhir kemarin katakan apa? Allah tidak akan lagi muak. Kenapa? Karena Allah tidak dia adalah Allah yang maha suci. Dia tidak dapat disatukan dengan ketidaksucian. Allah tidak dapat disatukan dengan dosa. Ya, Allah tidak dapat disatukan. Dia muak dengan dosa. Dia tidak ingin ada dosa. Tetapi pada saat kita diperdamaikan dengan darah hewan di perjanjian lama, maka kita disatukan kembali dengan Allah. Ya, kenapa? Karena ada unsur korban di dalamnya dan juga penyesalan. Pada saat saya membawa korban, itu adalah hewan yang terbaik yang saya harus persembahkan. Ya, itulah yang harus saya persembahkan pada saat saya ingin memperbaiki hubungan dengan Tuhan di zaman perjanjian lama, ya. Apakah arti nubuatan yang ada dalam pengorbanan hewan? Kalau kita baca itu dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai 12, itu berbicara tentang Yesus yang adalah korban yang kekal, korban yang sesungguhnya, yang dilambangkan oleh hewan-hewan yang dikorbankan di zaman perjanjian lama. Maka Yesus telah dinubuatkan dalam Yesaya 53 sebagai korban yang sempurna. Korban hewan di perjanjian lama dilembagakan oleh Allah untuk melepaskan orang berdosa dari kesalahan dan dosanya. Namun korban-korban itu ya mengubah status orang berdosa dari bersalah dan patut menerima kematian kepada status apa? Status yang diampuni dan dipulihkan kembali dalam hubungan perjanjian antara Allah dan manusia. Tetapi pada pengertian bahwa hewan korban itu sifatnya nubuatan. Kenapa? Karena itu merujuk. Hewan-hewan korban itu merujuk kepada korban yang sesungguhnya. Siapa itu? Yesus, ya. Tetapi pada pengertian bahwa hewan korban itu sifatnya nubuatan. Karena tidak ada binatang yang cukup untuk menggantikan dan membuat pendamaian bagi dosa dan kesalahan manusia. Penulis buku Ibrani menyatakan ini dalam bahasanya sendiri, dalam pernyataannya sendiri apa? Dalam Ibrani 10 ayat 4, tidak mungkin darah lembu dan kambing akan menghapuskan dosa. Jadi, seekor hewan korban itu memiliki apa? Nubuatan atau menunjuk ke masa depan, kepada kedatangan hamba Allah yang adalah manusia ilahi, yang akan mengalami kematian pengganti, kematian karena dosa-dosa dunia. Melalui proses ini, orang berdosa diampuni dan diterima oleh Tuhan, dan menjadi dasar penetapan hubungan perjanjian. Pertanyaan bagi kita, di akhir pelajaran sekolah sahabat kita, tulisan pelajaran sekolah sahabat kita katakan, tempatkan dirimu sendiri pada posisi seorang yang hidup pada masa perjanjian lama, ketika mereka mengorbankan hewan di bait suci. Ingatlah juga betapa penting ternak atau hewan itu bagi kehidupan ekonomi, budaya, dan keseluruhan hidup. Pelajaran apakah yang disampaikan oleh korban-korban ini untuk mengajarkan mereka harga, nilai yang begitu besar dari pengorbanan atau dosa tersebut. Saya pernah katakan ya waktu lalu, waktu di Ethiopia saya beli domba,
Ya, dengan tujuan waktu itu sekali lagi sebelum jadi vegetarian ya, untuk dikorbankan, untuk dimakan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Setelah 2 minggu, saya bersahabat dalam tanda kutip dengan domba tersebut. Ya, di Indonesia nggak pernah lihat domba, tapi di Ethiopia lihat. Bersahabat dengan domba. Kenapa? Karena dikatakan sebelum dipotong ya, kita harus bersihkan dulu ya. Kita harus bersihkan dulu domba tersebut. Jadi itulah 2 minggu kami jaga, ya saya jaga. Saya seperti jadi gembala itu, bawa dia makan rumput di halaman kami yang bagus, lebih bagus daripada rumput yang di luar mungkin ya, karena kami selalu sirami rumput tersebut. Dikasih air minum yang bersih. Jadi kami jaga betul-betul. Tapi setelah 2 minggu tidak tega saya untuk apa? Untuk korbankan atau bunuh domba tersebut. Kenapa? Sudah rasa dekat sekali. Dan itulah harga daripada apa ya? Dosa kita harus berpisah dengan hewan tersebut. Dan bagi orang di perjanjian lama itu cukup berat. Kenapa? Karena hewan itu selain sudah menjadi bagian dari kehidupan mereka, itu juga memiliki nilai ekonomi, nilai budaya, dan apa? Kedekatan kehidupan yang begitu hebat. Jadi pada saat mereka harus potong sendiri domba tersebut atau lembu tersebut, maka itu harus dapat memberikan rasa sakit. Ya, itu mengingatkan kita bagaimana dosa kita itu seharusnya kita yang jadi disembelih, bukan hewan tersebut. Nah, apalagi di perjanjian baru, Allah Bapa mengorbankan anaknya sendiri. Mengorbankan anaknya sendiri ya. Nah, banyak orang bertanya, kenapa tidak Allah Bapa sendiri yang berkorban? Nah, ini mungkin pertanyaan ini kalau Anda adalah seorang ayah seperti saya yang memiliki seorang putra, memiliki seorang anak laki-laki. Kalau saya mendapati anak saya itu sakit, ya, apa yang akan saya lakukan? Apa saja yang dapat saya lakukan agar supaya anak saya itu sembuh, akan saya lakukan. Saya yang akan kalau bisa apa yang dia perlukan, ya, saya sebagai ayah saya akan berikan kepada anak saya, ya. Dan pada saat Allah memberikan anaknya yang tunggal, itu justru pengorbanan yang yang terbesar. Pengorbanan yang terbesar. Kenapa? Karena lebih baik sang bapak itu mati istilahnya daripada anaknya. Ya, kita sering kali dengarkan orang tua yang anaknya hampir mati, dia bilang dia akan berdoa, Tuhan biarlah saya yang mati. Saya yang mati, jangan anak saya. Karena kerelaan berkorban itu lebih daripada orang tua. Dan pengorbanan daripada seorang ayah itu, Allah Bapa itu ya dari sudut bahasa manusia. Pada saat dia menyerahkan anaknya itu, pada saat Yesus mati dengan kata lain, maka Allah Bapa sendiri itu juga mati bersama-sama dengan Yesus. Dibagaikan mati bersama-sama dengan Yesus di kayu salib ya. Melihat anaknya sendiri yang harus menanggung isi dosa isi dunia ini. Jadi Allah yang berkorban, Allah yang berkorban. Tapi inilah kita hidup di dalam satu masa, satu zaman atau keadaan kebudayaan yang mana pengorbanan itu sudah hilang. Seringkali tidak ada lagi yang mau suka berkorban. Masing-masing ingin selamat bagi dirinya sendiri. Ya, masing-masing ingin selamat bagi dirinya sendiri. Di tahun 2013, di bulan Maret, ada hujan salju, badai salju yang begitu hebat yang terjadi di Jepang. Ya, terjadi pada tanggal 2 dan 3 Maret ya, di akhir pekan hari Sabtu dan Minggu 2 dan 3 Maret di tahun 2013. Ada seorang ayah yang berkendaraan Sabtu sore dengan seorang anak putrinya yang berusia 9 tahun. Dan pada saat mereka berkendara, mereka ingin pulang ke rumah, tetapi di tengah-tengah badai salju yang begitu hebat, mobil mereka terhenti. Ya, mobil mereka itu terhenti. Jadi pada saat itu, ayah ini tahu bahwa keadaan di Jepang, ya di bagian utara Jepang itu, maka apabila kalau mereka hanya bertahan di dalam mobil, maka itu menurut pikiran sang ayah itu lebih berbahaya. Lebih berbahaya. Kenapa? Karena salju itu pasti akan menutupi mobil tersebut. Itu sering kami juga saksikan di New Jersey ya, salju yang tebal yang dapat menutupi mobil. Dan itu dalam cuaca dingin itu dipikiran oleh sang ayah yang bernama Mikio Okada. Itu adalah lebih buruk keadaannya kalau mereka tinggal dalam mobil. Jadi dia dia ajak anaknya itu untuk keluar dari mobil, untuk cari tempat di mana mereka akan bernaung sementara, menunggu sampai badai salju yang begitu hebat itu berlalu. Mereka
keluar dari mobil dan mereka berjalan. Mereka berjalan kurang lebih 1.000 feet atau 300 meter. 300 meter tapi begitu hebat. Begitu hebat badai salju yang membuat mereka sangat menggigil. Sampai akhirnya mereka hanya dapat melihat tidak ada rumah, tapi mereka melihat apa? Warehouse, apa seperti gudang ya. Gudang tapi tidak dapat dibuka. Jadi sang ayah itu hanya bisa berada di depan apa? Pintu depan daripada gudang tersebut. Keesokan harinya, ya, keesokan harinya, walaupun sang ayah itu pada saat mereka keluar dari mobil dia sempat telepon untuk cari bantuan, tetapi bantuan itu tidak dapat datang oleh sebab badai salju yang begitu hebat yang menyebabkan orang yang dapat memberikan bantuan tidak dapat menjangkau mereka. Tapi besok pagi-paginya, pada saat bantuan itu datang, mereka mendapati sang ayah, ya, Mikio Okada, ya, sudah sedang apa ya? Dia sudah apa? Dia sedang terpelungkup. Tetapi anak yang berusia 9 tahun itu ada di mana? Di balik telungkupan sang ayah. Sang ayah sudah mengeluarkan jaketnya, dia pakai kepada anaknya, Natsuke, yang bernama Natsuke, ya. Anaknya itu dia kasih jaketnya, lalu ayah itu peluk, betul-betul dia peluk sang anak. Ya, memberikan kehangatan kepada sang anak yang berusia Natsune yang berusia 9 tahun. Dan pada saat mereka dibawa ke rumah sakit, sang ayah tidak dapat lagi ditolong, tetapi anaknya dapat ditolong, ya. Dia berkorban, ya. Mikio Okada, ya, yang mati karena apa? Karena dia ingin berkorban, ya. Dia berkorban bagi putrinya Natsune yang berusia 9 tahun. Dia bagikan jaketnya, lalu dia peluk putrinya sampai dia sendiri mati bagi putrinya tersebut. Tapi putrinya, puji Tuhan, selamat, ya. Putrinya itu selamat. Kita berada dalam satu situasi dunia saat ini di mana korban orang-orang tua itu untuk berkorban itu tidak banyak lagi. Dulu seperti saya katakan, mungkin kalau saya atau saudara-saudara sekalian mungkin kita rela untuk berkorban buat anak kita. Tetapi pada saat ini ada satu epidemi di Amerika Serikat atau dunia barat. Nama daripada epidemi itu adalah the epidemic of fatherlessness. Epidemik di mana ayah-ayah itu tidak lagi ada dalam rumah tangga. Ada buku-buku yang ditulis tentang lost fathers. David Blankenhorn menulis buku yang berjudul Fatherless America, di mana kebanyakan sekarang di Amerika banyak ayah-ayah yang lari dari tanggung jawab mereka. Mereka tidak suka untuk jadi ayah. Mereka lebih suka untuk bebas. Ya, mereka mungkin punya anak, punya istri, tetapi mereka tidak mau bertanggung jawab sebagai seorang ayah bagi seorang anak atau seorang suami bagi seorang istri. Mereka mau seperti waktu mereka masih single kehidupan mereka. Mereka tidak mau berkorban untuk istrinya, tidak mau berkorban untuk anak-anaknya. Dan faktanya di Amerika Serikat ini ada hampir 24 juta anak itu tidak memiliki ayah di dalam kehidupan mereka, ya. Dan apa akibatnya daripada anak-anak yang tidak lagi berada di bawah bimbingan seorang ayah? Maka 63% daripada anak-anak yang tidak memiliki ayah itu memiliki tendensi untuk bunuh diri. 70% dari anak-anak yang kehilangan ayah dalam rumah tangga mereka itu umumnya masuk penjara yang dikhususkan anak-anak remaja. 71% anak-anak yang drop out dari sekolah, 71% itu karena tidak ada ayah di dalam rumah tangga mereka. Dan 75% anak-anak yang menggunakan narkoba, 75% itu adalah karena mereka tidak punya ayah di dalam rumah tangga. Dan anak-anak yang tidak ada figur ayah yang berkorban dalam ataupun ayah yang sudah hilang, maka 80% orang yang pemerkosa di Amerika, 80% itu karena mereka tidak memiliki figur ayah di dalam rumah mereka. 85% anak-anak muda yang dipenjara itu 85% karena orang tua mereka itu tidak ada dalam rumah tangga. Dan 90% anak-anak yang sudah orang-orang yang hidup di jalanan, dengan kata lain, anak-anak yang lari dari rumah. 90% itu mereka lari karena tidak ada ayah di dalam rumah tangga mereka. 10% itu ya ayahnya ada, mamanya ada, tapi ya mereka pilih untuk lari dari rumah.
Tapi 90% karena tidak ada tidak ada ayah yang mau bersama-sama lagi di dalam rumah tangga. Mau enak sendiri. Nggak mau dewasa, mau main-main terus. Ya, tidak menjadi figur ayah yang baik di dalam rumah tangga mereka. Tapi itulah Allah Bapa kita. Allah yang kita miliki adalah Allah yang mengasihi dan berkorban. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia oleh Dia. Barang siapa percaya kepada Allah, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Pelajaran sekolah sahabat kita menyatakan bagaimana korban-korban itu merujuk kepada apa? Merujuk kepada hamba yang menderita. The suffering servant. Nubuatan yang menuju pada Yesus Kristus. Saya sudah pernah membahas waktu lalu ya, pada saat kita membahas tentang kitab Yesaya. Bagaimana struktur Yesaya 52 ayat 13 sampai Yesaya 53 ayat 12 yang berbicara tentang the suffering servant. Itu menunjukkan pada apa? Intinya itu kepada apa? Itu mulai berbicara ayat-ayat ini seperti Anda sudah lihat Yesaya 52 ayat 13 sampai 15 itu memiliki paralelisme, memiliki hubungan dengan Yesaya 53 ayat 10 sampai 12. Bagaimana kemuliaan dan penghormatan bagi hamba yang menderita. Lalu di tengah-tengahnya itu Yesaya 53 ayat 1 sampai 3 dan Yesaya 53 ayat 7 sampai 9 berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh sang hamba. Dan yang inti, kenapa hamba itu harus menderita? Walaupun pada akhirnya akan ada kemuliaan dan kehormatan yang dia akan miliki, tetapi dia harus menderita sebelum dia dimuliakan, sebelum dia dihormati. Dan kenapa dia harus menderita? Penyebab penderitaan sang hamba ini ditulis dalam Yesaya 53 ayat 4 sampai dengan 6. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas oleh Allah. Ya, seakan-akan wah, Bapak ini tidak berkasihan kepada anaknya sampai anaknya itu harus apa? Dikorbankan. Tapi sesungguhnya ya ada penyebab kenapa harus anaknya dikorbankan. Itu karena apa? Kesalahan kita. Kesalahan kita, penyakit kita, kesengsaraan kita yang menyebabkan dia harus menanggung dosa-dosa kita. Tetapi ayat 5, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya dan oleh bilur-bilurnya saudara dan saya, kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kejahatan kita kepadanya. Ya, kejahatan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Itulah penyebab penderitaan. Kenapa? Dosa-dosa kita harus ada apa ya? Upah dosa adalah maut. Itu adalah karakter Allah. Ya, karakter Allah, ada keadilan dan kasih-Nya. Upah dosa itu adalah maut. Inilah justice, inilah keadilan Allah. Kalau kita bersalah harus ada apa? Hukumannya, maut. Tetapi disinilah kita melihat bagaimana justice, keadilan Allah dan kasih Allah itu digabungkan. Dan kita lihat dalam Roma 6:23, upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dan inilah contoh juga kenapa Yesus yang dikirim, bukan malaikat Gabriel dan lain sebagainya. Karena Yesuslah adalah apa? The sacrifice, the ultimate sacrifice, ya. Ultimate sacrifice. Dia sudah katakan kepada saudara dan saya, marilah kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, segenap pikiran kita, segenap jiwa kita. Dan dia telah melakukannya tersebut. Ya, dia telah memberikan contoh yang pertama dan terutama untuk mengasihi Allah Bapa pada saat dia datang melayani kita untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10:45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Kita semua yang terima dia akan ditebus. Tapi ada orang yang tidak mau menerima dia. Maka kita yang menolak tebusan tersebut. Tetapi semua kita
adalah orang yang berdosa. Tidak ada seorang pun. Saya tidak bisa katakan, oh saudara-saudara, karena saya pendeta, ya saya doktor, maka saya tidak berdosa loh. Saya tidak seperti saudara-saudara. Saya tidak bisa bilang seperti itu. Kita semua adalah orang berdosa. Firman Tuhan katakan, jika ada yang mengatakan dia tidak berdosa, maka tidak ada kebenaran di dalam orang tersebut. Tidak ada kebenaran dalam diri saya. Kalau saya katakan, saya pendeta Stephen Rantung, karena saya pendeta dan doktor, maka saya tidak berdosa. Itu tidak ada kebenaran dalam diri saya. Tetapi Yesuslah yang tidak berdosa. Tapi dia datang untuk memberikan nyawanya, melayani kita, menjadi tebusan bagi banyak orang. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayat 10 katakan, inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Di zaman perjanjian lama, ada dosa yang harus apa? Diakui, dosa yang harus dihilangkan, dan harus ada korban hewan yang dibawa dengan darah yang harus dialirkan, dipercikan. Tetapi saat ini kita sudah melihat bagaimana darah anak Allah sendiri telah tertumpah sebagai pendamaian bagi dosa-dosa saya dan saudara. Dan disinilah kita dapat melihat bagaimana Allah yang berkorban itu adalah Allah yang kasih adanya. Kiranya ini dapat menjadi satu hal yang menjadi perenungan terus bagi kita untuk terus mensyukuri dan memiliki kedekatan hubungan dengan Allah yang telah berkorban karena kasih-Nya kepada kita. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara-saudara sekalian, jika ada tambahan ataupun pertanyaan seperti biasa, ya, ada ayah saya, Pendeta Alex Rantung, dan Om Pendeta Rain yang juga dapat membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Silakan. Ada kira-kira tambahan atau pertanyaan mungkin dari Om Rain, dari Papi? Silakan. Ya, silakan Om Rain. Terima kasih banyak, Dep. Sangat jelas sekali. Pekabaran ini menunjukkan kepada kita bahwa teristimewa kita mesti pikir bahwa dosa itu kejam. Kejam jadi ialah karena dosalah maka kealahan itu terpisah. Dari kekal sampai kekal ada 3 oknum yang tidak bisa dipisahkan. Sampai Yesus harus berseru di atas salib, Allahku. Jadi saya pikir Yesus tidak bilang Bapa. Kalau Bapa berarti satu, tapi Allahku kemungkinan saja Allahku satu, Allah Bapa, Allah Roh. So ketiga ini tidak bisa dipisahkan. Dan dosa sangat kejam. Dan dosa itu juga memisahkan kita di dunia ini satu sama yang lain. Ada kebencian dan lain-lain. Ya seperti tadi Pendeta Stephen katakan, ada fatherless American. Ini dosa semua. Tidak pikir ini dia punya ya keturunan atau lain-lain. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa Tuhan itu sangat luar biasa. Karena dosa tidak dapat dibersihkan dengan lain selain dari darah. Dengan darah. Dan darah itu harus dari darah penebus. Dan satu ayat saja, Tep. 6 ayat 23 katakan, sebab upah dosa ialah maut. Ya, maut ialah mati kekal. Dan mati kekal harus dibayar dengan hidup kekal. Yang kekal. Allah ialah hidup yang kekal. So kita tidak bisa bayar dengan hidup biasa. Dan karena Tuhan punya hidup kekal, maka yang dari kekekalan itu harus datang satu oknum untuk mati kekal ganti kita. Jadi kita punya apa ini? Kita berhutang hidup kepada Tuhan Yesus. Jadi tolonglah sejak pelajaran ini marilah kita semua sadar. Yesus datang ke dunia ini bukan untuk teknik dan lain-lain. Datang untuk mati kekal. Dan itu luar biasa. Tapi karena Yesus punya hidup kekal, dia bangkit. Maka kalau kita bersama dengan Tuhan Yesus, hidup bersama Tuhan Yesus, kita mati bersama Yesus. Dan kita akan dibangkitkan juga oleh Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, Dep. Terima kasih banyak. Ada lagi yang lainnya? Yang dari Papi, silakan. Jika ada. Oh, tidak ada. Ya, terima kasih. Baik, ada lagi saudara lain dari Pendeta Kasenda mungkin, atau Pendeta Kadang, jika ada yang mau ditambahkan, silakan. Di-unmute dulu Pendeta Aleri. Ya, silakan. Oke. Terima kasih, Sir. Ini banyak sekali peristiwa
pengorbanan yang dibuat dunia ini untuk hal yang berharga. Apa yang tadi sudah disampaikan di Jepang dan banyak cerita yang lain. Tapi sebagaimana Opa Pendeta Kesolya bilang ini luar biasa akibat dari dosa yang mengerikan. Terinspirasi dari Lukas 15, perumpamaan anak yang hilang, di mana ayahnya ini merindukan anak itu kembali. Saya melihat ada pengorbanan di sini, karena ketika anak ini kembali, dikatakan dalam Lukas 15 ayatnya yang ke-20, maka bangkitlah ayah itu, bisa katakan sini ia, kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayah itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Di mana sepertinya pengorbanan di sini. Jadi saya lihat ayahnya itu berlari. Di hukum Yahudi ketika seorang anak melakukan pelanggaran, dia harus dilempar dengan batu sampai mati. Ya, itu dicatat dalam Ulangan 21 ayat 18 sampai 21. Jadi ada pengorbanan yang ayahnya buat. Mungkin ketika anak ini kembali, hukum Yahudi melihat anak ini kembali, maka anak ini mungkin sedang dilempar dengan batu. Tetapi ayah ini sedang berlari untuk melindungi anak ini supaya dia tidak mati, dan ayahnya yang kena lemparan batu. Nah, mungkin kalau ada pendapat yang lain, tapi saya melihat dari sini luar biasa. Ini yang digambarkan sebagai anak yang kembali, tetapi di sisi lain kita dapat lihat pengorbanan ayahnya untuk melindungi anak ini, mengasihi anak ini karena tergerak oleh belas kasihan. Dan banyak sekali dari pelayanan Yesus yang dia melihat banyak orang, dia terjamah oleh belas kasihan. Jadi luar biasa, pelanggaran itu ditutup dengan kasih yang luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih Pendeta. Baik, terima kasih. Ada lagi yang lainnya? Jika ada. Jika tidak ada dari Zoom, bagaimana dari live stream, Dek? Ya. Ya, tentu saja itu tidak dapat disangka lagi bahwa the epidemic of fatherlessness ya di Amerika yang seperti buku tadi katakan ya, salah satu masalah sosial yang terutama, jadi orang-orang tua yang ayah-ayah tentu saja yang gantinya melindungi keluarga, tapi justru mereka yang apa ya, mereka lah yang merusak keluarga lainnya bahkan ya, dengan adanya child trafficking yang dilakukan oleh pria-pria umumnya, atau child pornography dan lain sebagainya. Inilah oleh sebab mereka lebih suka apa yang dapat saya nikmati, gantinya apa yang dapat saya berikan kepada istri, kepada anak-anak, tapi apa yang dapat saya peroleh, gantinya saya berikan. Itulah selfishness tersebut ya. Terima kasih Saudara Didi. Saya percaya itu adalah satu kenyataan pada saat ini. Ya, segala sesuatunya menjadi me ya. Saya. Pusat kepada kita, gantinya berkorban bagi orang lain. Ya, terima kasih. Itu pertanyaan dan juga satu masukan saya percaya. Terima kasih, Dek. Ada lagi yang lainnya? Jika tidak ada, ya tentunya kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu doa kita. Jika ada yang pertama-tama mau bersaksi mungkin, silakan. Oke, silakan Om Rain. Singkat saya, mungkin 1 menit. Silakan Nono, silakan. Berapa menit pun silakan Om. Ya. Jadi kemarin waktu itu terjadi itu, saya sudah panggil Ibu Kesolya. Sebab saya bilang begini, kalau terjadi apa-apa kepada Dedi, Mami jangan sendirian di rumah, karena anak-anak di asrama seret kerja, nanti atur dengan Glenn supaya Mami di Glenn. Itu sudah pesan, Glenn dan Juna. Itu sudah pesan. Jadi waktu keluar, Tante bicara dengan Kathleen, langsung Kathleen komando semua, Glenn cepat pilih Dedi sekarang. Jadi artinya bukan saya merasa Tuhan tidak punya kuasa, tapi seandainya Tuhan kehendaki, ya toh, pikir saya itu, saya harus beristirahat. Tapi Tuhan masih mau pakai. Ya.
Saya pada waktu pensiun, umur 2002 pensiun itu umur 65. Jadi saya sudah janji, saya berdoa, bukan berdoa lah, tapi cuma janji dalam hati. Bakal saya punya satu komputer dan saya punya satu proyektor, saya akan ber-KKR sampai umur saya 75 tahun. Itu kan 75 tahun. Belum sampai umur 75 tahun, tahun 2008 kena serangan jantung. Semua perawat di rumah sakit Advent sudah kumpul, mesin-mesin yang istimewa kumpul. Tante ada di Amerika, tante kami panggil mesti datang. Memang saya berdoa. Tapi di dalam perjalanan itu saya berdoa minta ampun, Tep. Tuhan tolong saya punya kelancangan. Sudah bilang nanti umur 70 tahun harus berhenti. 75 tahun harus berhenti KKR. Saya punya kelancangan Tuhan. Tuhan kasih izinkan sampai kapanpun. Jadi sampai umur 85 sekarang, hampir 85 ini, Tuhan masih sayang saya terus. Amin. Amin. Ini berkat besar, Tep. Yang saya selalu kemana-mana saya bicara sama anggota. Saya bilang saya berdiri di sini itu atas kasih karunia Tuhan. Bukan obat, bukan mesin. Ada mesin yang $45.000 di sini, tapi itu bukan ya di jantung. Ya, di jantung. Tapi semuanya itu adalah alat yang harus diberkati oleh Tuhan. Karena ada arti. Terima kasih. Terima kasih banyak Om. Saya terus terang saja tadi malam waktu tidak ada Om Rain di acara ibadah kami, saya juga sangat merasa kehilangan Om. Jadi saya bilang seperti seperti cuman berdiri di satu kaki ya, karena saya butuh sekali pendeta-pendeta senior, ayah saya dan Om ya, seperti seperti menjadi kekuatan bagi saya untuk juga memimpin. Tentu saja kekuatan dari surga itu yang utama ya. Tetapi dengan melihat orang-orang tua saya melihat Om Rain, maka itu juga dapat memberikan satu kekuatan bagi saya untuk memimpin terus acara ibadah. Jadi terima puji Tuhan, kita memuji besarkan nama Tuhan karena Om Rain yang saya bisa terus lihat ya. Terus ya, kiranya Tuhan akan terus memberikan kekuatan buat Om. Ya, kepercayaan yang luar biasa dari Tepen kepada saya dan Papi, khususnya kan kita sudah pensiun, tapi kita boleh bukan bantu, tapi kita ceritakan pengalaman-pengalaman untuk menguatkan kita semua. Ya. Amin, amin. Ya, terima kasih Om, saya sangat hargai. Baik, ada lagi yang lainnya, saudara sekalian? Bagaimana Ibu Siana Laluan? Mungkin keadaan sudah lebih baik saat ini. Ya. Terima kasih pendeta, doanya lumayan agak lebih baik daripada kemarin. Ya, kita doakan Ibu Siana supaya lebih sempurna ya, kekuatan dari surga ya, dapat terus menjadi sarana surga untuk menginjil ya Ibu Siana. Jadi kita terus akan doakan Ibu Siana. Baik, ada lagi saudara lainnya yang dari Zoom? Ada kira-kira? Jika tidak ada dari Zoom, dari live stream Dek, silakan. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? Jika tidak ada, kita tentunya dapat bersatu saat ini di dalam doa. Bapa yang menukasi dalam takhta kerajaan surga, kembali kami bersyukur Tuhan. Karena pada saat ini kami dapat kembali mempelajari pelajaran yang memberikan kekuatan. Walaupun mungkin roh pengorbanan ataupun tindakan-tindakan yang suka untuk berkorban, itu mungkin semakin tidak sering kami lihat dalam dunia ini. Tetapi kami tetap melihat bahwa pengorbanan terbesar Engkau telah berikan pada saat Yesus mati di kayu salib, sehingga dosa-dosa yang seharusnya membawa kami kepada maut yang kekal. Ya. Tapi pada saat Yesus mati di kayu salib, Tuhan, kami dapat memperoleh kehidupan yang kekal. Kami berterima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu yang begitu besar. Pengorbanan-Mu yang menunjukkan kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Tuhan, kiranya kami dapat menjadi semakin dikuatkan di dalam iman untuk tetap percaya kepada Engkau. Untuk tetap dapat melihat bahwa Tuhan memiliki masa depan yang lebih baik
bagi kami semua. Pada saat kami berada khususnya dalam kerajaan-Mu, maka tidak akan ada lagi hal-hal yang kami alami dalam dunia ini, seperti maut, penyakit, dan lain sebagainya. Tetapi pada saat kami menunggu kerajaan tersebut sekalipun Tuhan, kami dapat melihat bagaimana penyertaan demi penyertaan surga juga dapat menjadi bagian kami. Memberikan sedikit rasa penyertaan surga yang akan menjadi kekal nantinya di dalam kerajaan-Mu. Pada saat di dalam dunia saat ini sekalipun, Engkau tetap menyertai kami. Engkau sudah memberikan kekuatan, kesehatan kepada Om Rain yang tidak dapat berbakti pada saat yang lalu bersama-sama dengan kami, tapi saat ini dapat kembali berbakti bersama-sama. Kami bermohon Tuhan, kiranya kesembuhan yang sempurna dari surga akan juga terus menjadi bagian Om Rain, sehingga dia akan selalu menjadi kekuatan pada kami semua yang berkumpul untuk beribadah, dapat membagikan pengalaman-pengalamannya, dapat memberikan hal-hal yang membawa kami untuk lebih dekat dan lebih dekat kepadamu. Kami juga bersyukur melihat penyertaan surga sudah menjadi bagian Ibu Shana. Kami berdoa Tuhan, kiranya kekuatan yang sempurna dari surga akan menjadi bagian Ibu Shana, sehingga dia akan terus menjadi alat Tuhan untuk membagikan firman-Mu, membagikan pekabaran-Mu dengan segala cara yang dapat dilakukan oleh Ibu Shana Laluan Tuhan. Kami juga terus berdoa bagi hamba-hamba Tuhan, bagi ayah dan ibu hamba-Mu Tuhan, bagi papi dan mami di South Carolina. Penyertaan Tuhan kiranya selalu menjadi bagian mereka. Dapat juga menjadi bagian pendeta Larry Kasenda, pendeta Redi Kadang yang juga berbakti bersama-sama dengan kami. Juga umat-umat Tuhan yang lainnya yang juga sudah berbakti melalui Zoom dan juga sudah berkumpul melalui live stream. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan akan menyertai kami semua. Hamba-Mu secara khusus ingin membawakan pada malam hari ini keluarga Gunawan Lim di Jemaat Fisdak. Tuhan akan selalu menyertai mereka dalam urusan-urusan kehidupan mereka, khususnya keimigrasian mereka, pekerjaan mereka, kesehatan mereka. Kiranya Tuhan akan selalu melimpahkan berkat-Mu kepada Bapak Gunawan, Ibu Susan, Owen, dan Noemi Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi saudari Lucy dan Tante Yulin Walean yang ada di California. Kami berdoa Tuhan, kiranya penyertaan surga akan selalu menjadi bagian mereka. Kekuatan kerohanian yang sudah mereka miliki, kiranya itu ditambahkan dengan kekuatan kesehatan jasmani yang akan selalu mengiringi, sehingga dalam segala aktivitas kehidupan mereka, Tuhan akan selalu memberikan kekuatan tersebut, dan mereka dapat melakukan pekerjaan mereka dengan tidak ada halangan apapun. Urusan-urusan lainnya yang sedang diusahakan bagi saudari Lucy dan Tante Yulin, Tuhan kiranya Tuhan akan memberikan jalan keluar, Tuhan akan membantu mereka, sehingga mereka akan merasakan penyertaan Tuhan yang pasti yang sudah menjadi bagian mereka. Berkatilah juga keluarga mereka yang ada di mana saja Tuhan. Pada malam hari ini juga kami ingin bersyukur bersama-sama dengan Tante Lili Pinontoan. Hamba dapat memiliki kesempatan indah berbicara tadi secara langsung dengan Tante Lili melalui telepon. Tuhan telah tibakan dia dengan selamat, telah bertemu sementara dengan Glenn walaupun dia masih harus dikarantina saat ini. Tetapi pada saat mereka keluar, tentunya sukacita bagi Tante Lili bertemu dengan Glenn, dengan Tina, dan seluruh keluarga lainnya yang ada di Indonesia. Hamba-Mu juga ingin membawakan permohonan-permohonan pribadi saudara-saudari kami. Hamba-Mu ingin mengingat permohonan pribadi dari saudara Didi, Tuhan, biarlah Engkau dapat mendengarnya, menjawab sesuai dengan kehendak-Mu. Permohonan pribadi dari Tante Nona Makaliu, Tuhan, Rumambi, kiranya Tuhan akan mendengarkan. Tuhan akan membantu Tante Nona dalam kehidupannya sehari-hari, membuka segala yang dapat dibuka, berkat-berkat yang dapat dibuka bagi Tante Nona, penyertaan surga yang dapat menjadi bagian Tante Nona, kiranya akan selalu menjadi bagian Tante Nona di Washington State. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Santi Makarawung, dengan permohonannya juga Tuhan, kuatkanlah Santi Tuhan. Biarlah damai surga akan selalu mengiringi kehidupan Santi. Biarlah dia akan selalu memiliki kekuatan yang akan membantu dia untuk selalu berjalan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Sehingga kehidupannya adalah satu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Segala sesuatu yang dia lakukan hanyalah untuk kemuliaan, kepujian bagi nama-Mu saja. Hamba-Mu juga ingin mengingat saudara-saudari kami lain yang selalu hamba doakan dari waktu ke waktu. Hamba-Mu ingin membawa saudari Peggy Lego Tuhan dalam
tangan kasih Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan selalu kepadanya. Tuhan akan juga memberikan kekuatan kesehatan bagi Tante Yeni Poluan. Kesembuhan yang lebih sempurna dapat menjadi bagian Ibu Pendeta Paruntu. Tuhan akan memberikan kesehatan yang dapat memberikan kekuatan iman yang lebih kuat bagi Bapak Alden Sihotang, bagi Bapak Johan Tambuhun yang kami akan selalu terus sebutkan nama mereka. Saudara Daniel Sitanggang di Colorado, Tuhan berikanlah kepadanya satu kekuatan bahwa Tuhan tidak akan pernah tinggalkan dia. Penyertaan Tuhan akan tentunya selalu menjadi bahagiannya. Dan juga saudara-saudari kami lainnya, Mika Risakota, yang selalu didoakan oleh Evi dan Angel Marero, Tuhan. Biarlah Tuhan akan memberikan juga kekuatan kepada mereka. Hamba-Mu juga ingin membawa Om Yan dan Tante Sin yang juga selalu mendoakan keluarga mereka. Kiranya Tuhan akan selalu mendengar dan menjawabnya, Tuhan. Kiranya penyertaan surga akan menjadi bahagian kami semua. Penyertaan surga akan mengiringi kita semua dari saat ini hingga Maranatha. Inilah doa dan permohonan Tuhan yang hamba bawa hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat menebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara-saudari sekalian yang sudah bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Saya undang kembali kita berbakti di waktu yang sama besok. Dan kiranya kita juga dapat membagikan pekabaran ini, juga renungan-renungan pagi yang dibawakan oleh Ketua Angli Lelaki juga dapat kita dengarkan, kita share. Juga pembahasan rumah tangga yang dibawakan oleh Saudari Jini Nainggolan juga dapat kita share ya. Semua yang dapat kita gunakan untuk membagikan berkat-berkat surga ini, kiranya dapat kita share, kita bagikan kepada siapa saja. Dan dengan demikian kita semua akan memperoleh kekuatan yang pasti dari surga. Sampai bertemu kembali saudara-saudari sekalian, sampai bertemu. Tuhan memberkati kita semua. Stay safe dan stay healthy.